Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hanafi, sarjana seni. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Kalinyamatan, Jepara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknik Grafika. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau mungkin secara luring di sekolah saya SMK Negeri 1 Kalinyamatan, Jepara. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua. Baik, saya ingatkan lagi, sekali lagi, meskipun di saat pandemi seperti ini, kalian tetap menggunakan masker dan mentaati prokes atau protokol kesehatan. Masih ingat apa saja yang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Perlu diketahui, meskipun kalian sudah melaksanakan vaksin, tapi kalian tetap menjaga protokol kesehatan, ya, saling waspada, saling menjaga dampak dari virus corona atau COVID. Baik, saya lanjutkan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan diawali dengan doa, bisa dipimpin salah satu dari teman kalian atau ketua kelasnya, silakan. Siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Absensi Ahmad Sobirin, Ahmad Sarul Ramadan, Devi Ayutia, Dias Sahresa, Eka Malia. Baik, saya lanjutkan. Nana, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam persiapan cetak sablon. Masih ingat apa saja alatnya? Screen, rakel, meja cetak. Nah, itu adalah peralatan yang digunakan untuk persiapan nyablon yang nanti kita akan laksanakan pada hari ini, yaitu persiapan untuk cetak saring sabun pada media kaos. Baik anak-anak, sebelumnya saya sampaikan bahwa meskipun di dunia sabun atau cetak saring ya sekarang sudah berkembang pesat teknologinya, tetap sablon manual masih banyak yang menggunakan, ya, masih banyak yang memakai. Karena apa? Karena dari segi biaya untuk bahan dan alatnya masih terjangkau daripada sablon yang sekarang ini yang dikenal dengan sablon digital, karena mungkin biayanya yang mahal untuk membeli modal dan sebagainya, sehingga sablon manual sekarang ini masih tetap eksis, masih digunakan di industri sablon rumahan atau home industry, masih tetap menggunakan sablon manual. Nah, untuk itu sebelum kita ke materi inti, apakah ada yang ditanyakan terkait nantinya yang kita akan laksanakan pada pembelajaran hari ini? Ada yang tanyakan? Ya, silakan Mbak. Apa perbedaan sablon manual dengan sablon digital? Nah, pertanyaan bagus yang tadi sebelum kita sudah bahas. Sebelum kita membedakan apa itu sablon manual dan bagaimana itu sablon digital, kita harus ketahui dulu kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama, di sablon manual tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk sablon manual, kelebihannya apa? Nah, lebih awet, tadi saya sampaikan. Ya, kemudian kelebihannya murah, ya, terjangkau harganya. Untuk beli screen, beli rakel itu masih terjangkau. Kemudian peralatannya lebih mudah. Kemudian kelemahannya, nah, kelemahan di sablon manual adalah
dia tidak bisa cetak dalam jumlah sedikit. Rugi kan? Kalau kita cabut manual hanya nyablon satu kaos, rugi waktu, rugi biaya, ya. Harus bolak-balik kita ngabdruk, ternyata kita hanya nyetak satu kaos. Nah sekarang di sablon digital kelebihannya tentunya apa? Nah bisa untuk nyetak satuan, benar, ya, nggak masalah. Nah itu kelebihan dan kekurangan tadi yang ditanyakan Mbak Nuraisa. Ada lagi? Ya, menarik sekali ini sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan tursir? Ya, sebelum saya jawab, apakah ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Mas, gimana? Tursir adalah untuk menutupi lubang yang tidak diinginkan pada screen. Nah, tursir adalah untuk menutupi lubang yang tidak diinginkan pada screen, Mbak. Ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Berarti intinya saya tambahkan, tursir adalah penyempurnaan. Ya, supaya nanti kita siap untuk dipakai untuk nyablon. Itu intinya, Mbak. Ya, jelas ya. Yang lainnya? Sebelum kita ke materi inti. KD-nya adalah menerapkan persiapan cetak satu warna sesuai pesanan cetak dengan teknik cetak sablon atau saring. Jadi sudah kita fokus ke persiapannya untuk mencetak satu warna sesuai pesanan ya dengan teknik sablon atau cetak saring. Untuk itu kita pada tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan tahapan persiapan cetak, kemudian bisa menentukan langkah-langkah persiapan cetak, kemudian juga bisa merancang persiapan cetak satu warna, kemudian yang terakhir mampu melakukan persiapan percetakan satu warna sesuai dengan pesanan cetak. Itu pada hari ini yang nanti kita akan pelajari. Baik, untuk itu sedikit kita akan Nafi akan mengenalkan sedikit tentang materi pada hari ini. Ya, bisa dilihat di layar. Nah, itu ada rakel, kemudian ada screen tadi sebelumnya. Ini ada quarter, terbuat dari aluminium. Kemudian ada lagi hair dryer sebagai pengering. Sampai mana sebentar, hair dryer. Nah, hair dryer ya berfungsi sebagai pengering. Kemudian ada semprotan atau hand sprayer, fungsinya sebagai pembersih gambar setelah diafdruk. Kemudian ada lagi curing, ini sebagai alat pengering aja. Kemudian bahan sablon, nah ini ada tinta, basis minyak, dan ada juga tinta basis air. Ya, kalau tinta basis minyak itu ada plastisol, PVC, polimer. Nah, plastisol itu digunakan biasanya untuk sablon kaos. Kemudian PVC itu biasanya digunakan untuk kertas. Ya, kayak nyablon stop map. Sinar matahari bisa dilihat gambar di depan. Nah, itu ada tumpukan sinar matahari, bawahnya ada kaca, kemudian ada film, ada screen, ada busa, ada papan, atau kiplet, ya tekan nanti fungsinya. Ini proses dengan penyinaran matahari. Ya, jadi lebih murah, lebih efisien. Tidak perlu modal listrik. Ya, nah ini adalah sinar lampu yang kedua, penyinaran afdruk film dengan sinar lampu. Nah itu ada apa? Kaca, meja kaca, kemudian ada screen, ada penekan, filmnya di bawah sendiri, dan lampu 20 watt, jumlahnya ada 2, total adalah 40 watt. Ini menggunakan sinar lampu, tentunya juga biayanya mahal karena kita harus menyiapkan meja kaca khusus, kemudian juga ada lampu listrik dan sebagainya.
Nah, ini biasa digunakan kalau kita melakukan penyinaran atau pengafdrukan pada malam hari. Ya, misalnya di oyak kerjaan besok harus jadi, makanya malam-malam harus kita lembur menggunakan penyinaran lampu. Ya. Nah, kalau lebih hemat ya kita menggunakan sinar matahari. Ya, jadi ini kalau pakai lampu misalnya kata cuacanya kurang bagus, mendung, hujan atau malam, bisa menggunakan sinar lampu ya. Nah, sebelumnya Pak Anas akan menayangkan video, bisa kalian melihat tayangannya, video afdruk. Nah, bisa dilihat ini adalah proses pengafdrukan ya, bisa dilihat semua ke depan. Ini harusnya dilakukan di ruang yang gelap karena ini adalah untuk pembelajaran supaya kelihatan gambarnya, maka ini contoh saja di luar ya, biar jelas. Ini master film. Master film ini terbuat dari kertas HVS, ada yang dari kertas kalkir. Nah, ini buat afdruknya kita menggunakan Brimol tag ya, itu kodenya tag, berarti untuk kaos. Kalau kodenya nomor kayak 399 itu untuk minyak. Nah, screen ada yang bingkai dari kayu, juga ada yang dari aluminium. Kalau ini dari aluminium screennya, jadi lebih presisi awet. Campuran atau obat pekat cahaya, lakukan proses ini di ruangan yang gelap supaya nanti tidak gagal ya, karena obat ini adalah pekat cahaya. Nah, diaduk sampai rata, kemudian diamkan kurang lebih 10 menit sebelum digunakan. Oleskan secara merata, bolak-balik, nah, kurang lebih 2 kali ya, secara merata. Langkah ketiga yaitu keringkan dengan hair dryer atau kipas angin ya. Nah, sudah kering, kita tepatkan film pada permukaan screen yang sudah diolesi buat afdruk. Nah, tadi ada yang diminyai menggunakan minyak, fungsinya supaya gambar kelihatan transparan. Nah, akan kelihatan transparan, maka harus kasih minyak. Itu kalau menggunakan keras HVS. Kalau menggunakan keras kalkir nggak perlu pakai minyak. Nah, kalau sudah, berarti kita lakukan penyinaran, ditutup dengan kain hitam supaya tidak kena cahaya. Kemudian tindih dengan pemberat supaya nanti permukaan screen itu rata. Nah, ini pemberat ya. Tadi kita lihat di tayangan di PowerPoint-nya. Nah, ini lampu, kalau lampu seperti ini kurang lebih 15 sampai 20 menit kalau pakai lampu. Tapi kalau menggunakan sinar matahari itu pakainya sudah detik, bukan menitan, tapi pakai detik. Kemudian kita lepas film, kemudian dicuci atau disemprot pakai semprotan air. Nah, supaya nanti muncul image atau gambarnya. Nah, itu akan berlubang. Gambarnya yang hitam tadi akan berlubang jika kita semprot dengan semprotan air. Nah, ini diberi penguat obat afdruk H3E ya, biar hasilnya afdruk tidak mudah hilang atau rontok, maka harus kasih penguat. Nah, itu kemudian selanjutnya yaitu
Nah, ada tugas dari Pak Hanafi. Ini tugas kelompok, tugas individu. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas kelompok, diskusi kelompok. Sebelumnya materi ini sudah Pak Hanafi sampaikan di grup WA. Tolong membuat kelompok, kemudian buat langkah-langkah pengabdrukan basis air, kemudian jelaskan tahapan persiapan cetak satu warna dengan teknik cetak saring. Ya, silakan membentuk kelompok. Ini ada 16 siswa kurang lebih, berarti satu kelompoknya ada 4. Silakan membentuk kelompok untuk berdiskusi pada pertemuan hari ini. Nah, siapkan kelompoknya karena kemarin sudah kalian siapkan materi PowerPoint-nya kalian yang tugasnya kemarin, berarti hari ini kalian tinggal presentasi ya. Karena tugas ini sudah saya sampaikan di grup WA, sehingga pada pertemuan hari ini kalian tinggal presentasi di depan teman-teman kalian tentang persiapan cetak saring untuk mencetak satu warna, prosesnya. Tugasnya yang PowerPoint sudah dikirim di grup WA. Nanti tinggal kalian presentasi di depan setiap kelompoknya. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan kelompok untuk baik, dari kelompok B. Silakan bisa menyiapkan kelompoknya. Bang. Yang masih ini yang apa? Operator. Lebih dekat dengan kelompoknya. Nah, dari jalan. Perkenalkan, nama saya Eka Amelia dari kelompok B. Saya Dia Syareja. Saya Iqbal Pandu Rivaldi. Cetak sablon adalah salah satu teknik cetak yang prinsip kerjanya adalah cetak secara langsung, yaitu di mana tinta dari acuan cetak yang berupa screen langsung dipindahkan ke bahan cetak atau dalam hal ini kaos. Acuan cetak sablon disebut dengan screen set. Acuan cetak sablon dengan menggunakan kain penyaring atau screen, yaitu kain kasa sutra halus atau biasa dikenal dengan moli yang dilapisi bahan pekat cahaya. Bahan cetak proses afdruk sablon manual. Seperti pada gambar, oleskan minyak tanah ke kertas print design pada kertas HVS. Posisi proses afdruk seperti pada gambar. Sekian, terima kasih. Baik, itu dari aparat kelompok B. Apakah ada yang ditanyakan atau disampaikan? Mungkin kurang jelas apa yang disampaikan dari kelompok B, kelompok yang lain boleh tanya. Ya, jangan aktif ya, jangan sampai ada pertanyaan. Ya. Apa namanya? Apa namanya? Nama saya Ahmad Sarul Ramadan. Saya ingin bertanya, kenapa kertas film harus diolesi dengan minyak tanah? Nah, tadi kan ada tanyakan ya, kertas film kok diolesi dengan minyak tanah. Nah, Fungsi dari minyak tanah tersebut adalah untuk membuat kertas menjadi transparan kalau menggunakan kertas HVS. Kalau menggunakan kertas kalkir nggak perlu dioleskan minyak. Sekian dari saya, dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. baik, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, itu dari kelompok B. Sebelumnya saya akan menambahkan atau melengkapi ya, bukan menyalahkan tapi hanya
melengkapi dan menambahkan apa jawaban-jawaban dari kelompok yang lain, terutama tadi kenapa kok harus dikasih minyak tanah, padahal sekarang minyak tanah kan sulit didapat kan, nyarinya sulit, harganya pun mahal. Nah, maka bisa alternatif minyak yang lain, kayak apa? Minyak goreng, kemudian apa lagi? Solar, itu bisa. Yang penting minyak yang bisa membuat kertas HVS menjadi transparan, itu intinya. Nah, ini kelompok C, silakan bisa mempersiapkan timnya atau anggotanya. Yang lainnya tolong diperhatikan, kurang jelas ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C mau mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Marta Kusriani. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Nama saya Muhammad Safrizal. Dan saya Ahmad Ilham Dwi Cahya. Pertama-tama, pembuatan desain. Gambar atau tulisan dibuat pada kertas tembus cahaya. Pembuatan gambar plus dilakukan secara manual maupun dengan komputer. Bagian gambar yang akan diwarnai harus tertutup rapat atau rata dengan cat. Jika menggunakan printer harus yang baik kualitasnya atau jangan bergaris-garis. 6. Keringkan secara screen dan simpan di tempatnya. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Kelompok C, mungkin ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Bagaimana cara mengatasi hasil besutan lengket dan tidak rata? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Latif. Jawabannya adalah tinta yang terlalu kental sehingga menjadi lengket sekali. Penggunaannya dengan memberikan jarak antara screen dengan permukaan bahan kaos sehingga ada jarak supaya tinta tidak lengket di screen saat digesut. 2. Ukuran nomor screen yang terlalu halus. 3. Atau bisa juga cara menyablon yang sedikit lama. Lama di sini bukan dalam berarti hitungan jam, tapi dalam hitungan menit. Minimal dalam 1 menit bisa menyablon 4 page atau 15 detik setiap gesutan berikutnya. Itu jawabannya. Mana? Mas ya? Yang lainnya mungkin yang kurang jelas? Ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Yuni Kusmiati. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah hasil sablon rubber yang retak saat ditarik atau diendangkan? Bisa dijelaskan? Baiklah, akan saya jelaskan. Pengeringan dengan cara diangin-angin memang bisa kering, tapi tidak matang atau gurut. Makanya hasil sablonan bisa menjadi retak seperti itu. Pakai setrika yang panas atau heat gun lebih baik, atau heat press dengan setting suhu yang tepat untuk lebih mantapnya. Sekian. Sudah, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas, bisa diakhiri, Mas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Hanafi selaku pengajar mapel pada pagi hari ini dan teman-teman semuanya yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dan di samping saya Nama saya Yuni Kusmiati. Nama saya Muhammad Rijadani. Nama saya Muhammad Khairul Abdul Latif. Baik,
Saya akan membacakan atau menjelaskan diskusi dari kelompok kami. Alat dan bahan sebelum memproses cara pengafdrukan screen sablon ada baiknya jika kita menyiapkan berbagai alat sablon dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, campuran emulsi dan sensitizer. 2. Screen dengan ukuran 40 x 50 cm dan kerapatan benang T61. Yang ketiga, adukan plastik. Keempat, quarter. Kelima, gelas atau mangkuk. Keenam, film sablon atau kertas HVS yang sudah diolesi dengan minyak sayur atau bensin. Yang ketujuh, kipas angin. Komponen obat afdruk. Obat afdruk biasanya terdiri dari cairan emulsi, cairan kental yang memiliki fungsi sebagai bahan pelapis kedap cairan, dan cairan sensitizer yang memiliki sifat sensitif terhadap cahaya. Kedua cairan tersebut dicampurkan agar obat afdruk menghasilkan efek gambar yang diinginkan. Oleskan obat afdruk ke screen. Oleskan obat afdruk ke permukaan screen sablon secara merata dan tipis. Gunakan alat pengoles seperti penggaris, mika, quarter afdruk atau rekel sablon. Lakukan dengan gerakan mengoles dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Selanjutnya, keringkan obat afdruk. Setelah obat afdruk dioles, screen harus dikeringkan. Keringkan di rak pengering atau menggunakan pengering rambut atau kipas angin. Hindari menjemur screen di bawah sinar matahari. Hal ini karena obat afdruk bersifat sensitif terhadap cahaya matahari. Selanjutnya, pasang film sablon. Proses selanjutnya memasang film sablon. Sebelum memasang film sablon, pastikan screen tidak lengket atau dalam kondisi kering. Pasang film sablon di bagian luar screen. Gunakan selotip di berbagai sisi agar film sablon bisa menempel dengan sempurna dan tidak bergeser dari posisi. Selanjutnya, melakukan proses penyinaran screen. Setelah film sablon terpasang, proses penyinaran screen akan dilakukan. Kita bisa menggunakan cahaya matahari dan cahaya lampu atau proses pemaparan sinar pada screen. Yang membedakan dari cahaya tersebut adalah lama penyinaran. Penyinaran menggunakan sinar matahari membutuhkan waktu yang sebentar daripada penyinaran menggunakan sinar lampu. Selanjutnya, siram dengan air. Lepaskan peralatan afdruk seperti film sablon, busa, kain hitam, dan lain-lain dari screen. Setelah proses penyinaran selesai, bersihkan screen dengan air. Gunakan semprotan air yang kencang untuk membersihkan yang lebih dalam. Penyinaran dilakukan agar obat afdruk yang tertutup film sablon larut dan menimbulkan lubang bergambar atau efek stensil. Selanjutnya adalah keringkan screen kembali. Setelah proses penyinaran selesai dan ditandai dengan lubang gambar yang terbuka dengan sempurna, waktunya kita mengeringkan screen. Agar cepat kering, kita bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari. Hindari debu dan yang bertebaran karena bisa membuat screen kotor. Selanjutnya, tutup bagian screen yang bocor. Lakukan pemeriksaan penyeluruhan pada screen setelah dijemur. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat bocor atau tidaknya. Tutup sisi bingkai screen karena tinta biasanya merembes melalui celah di antara bingkai screen. Gunakan selotip atau lakban untuk menutup cairan. Setelah proses afdruk dilakukan, kita bisa memulai untuk menyablon. Sekian, apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Silakan. Nama saya Sandro Ramadan dari kelompok C. Saya akan bertanya, kenapa cetak di kaos yang gelap tidak bisa halus dan daya tutupnya kurang? Ya. Baik, terima kasih. Kenapa warna putih berat tentunya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Ukuran mesh
sangat berpengaruh terhadap turunnya tinta ke kaos ketika rakel digesut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu tipis tinta yang turun ke kaos. Maka ada baiknya Anda gunakan screen dengan ukuran mesh lebih besar. Tapi jangan salah ya, jika ukuran mesh itu semakin besar angka T-nya, maka semakin kecil lubangnya. Jadi digunakan ukuran screen dengan T lebih kecil. Jangan terlalu kecil ukuran T-nya, nanti malah jadi kasar hasilnya. Disarankan ukuran screen berkisar pada T48 sampai T61. Apakah ada pertanyaan lain? Yang lain? Mas, ya, diboleh kelompok C semua yang tanya. Silakan. Apa sebabnya hasil sampel tidak keluar tolong disini? Benar, Mas? Lagi. Apa sebabnya hasil sampel tidak keluar? Hasil sablon tidak keluar. Sebabnya hasil sablon tidak keluar. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Penyebabnya antara lain adalah pemberian waktu penyinaran yang masih kurang. Bisa dimisalkan bahwa penyinaran yang cukup baik adalah di 10 menit. Nah, kurang sedikit yang kami maksud adalah penyinaran yang dilakukan hanya 8-9 menitan. Walaupun kelihatannya sepele, namun hal ini sebenarnya tidak bisa dianggap hal yang sepele. Terima kasih. Apakah ada lain lagi? Sudah cukup? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Ada ini, Mbak, Mas. Sekian presentasi yang dapat kelompok D sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelompok D sebagai penutup presentasi pada tugas hari ini, diskusi. Baik, selanjutnya Pak Hanafi akan menambahkan beberapa materi yang disampaikan hasil diskusi pada hari ini, mulai dari kelompok A sampai kelompok D tadi. Kita ambil poinnya pada intinya untuk mempersiapkan percetakan satu warna. Ada dua teknik penyinaran pada intinya, yaitu penyinaran dengan sinar matahari dan penyinaran dengan sinar lampu. Perlu diketahui bahwa masing-masing penyinaran itu kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan dari sinar matahari tadi apa? Mungkin dari hemat biaya, ya, hemat, karena tidak perlu menggunakan listrik. Ya, kemudian kalau kita menggunakan sinar lampu, kelebihannya kita bisa membuat film waktu malam nggak masalah, bisa kejar tayang, ya, atau cuaca hujan, mendung tidak masalah. Itu kelebihannya kita menggunakan sinar lampu, ya, sehingga kalau kita mau ngejar nyetak pada malam hari, kita bisa membuat afdruk saat itu juga, tidak perlu menunggu besok pagi atau sinar matahari datang. Nah, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya sinar lampu tadi, ya, listrik biayanya mahal, ya, tagihan listriknya membengkak nanti karena kita harus menggunakan sinar lampu. Juga biayanya beli peralatannya kayak lampu, meja dan sebagainya itu juga mahal. Kita harus menyiapkan lampu 4 atau 3, beli neonnya, ya kan, itu sehingga dari segi kelemahannya untuk sinar lampu lebih tinggi, ya, lebih mahal tentunya daripada menggunakan sinar matahari. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah waktu penyinaran, ini yang penting. Ya, jadi ketika nanti penyinaran, tolong diperhatikan waktunya. Kalau matahari hitungannya sudah detik, ya, kalau mungkin cuaca pukul 8 sampai jam 10, ya, pagi, itu hitungannya kita bisa atur 10 sampai 15 detik, ya. Kemudian kalau lebih dari jam 10, misalnya jam 11 sampai jam 1 siang,
itu hitungannya berarti lebih cepat, mungkin bisa 5 sampai 10 detik karena cahayanya juga cerah, terik ya, sehingga hitungannya lebih cepat. Kemudian kalau sore hampir sama dengan kayak penyinaran di pagi ya, hitungannya 10 sampai 15 detik. Nah itu. Dan apabila kalau kelamaan gimana kira-kira? Kalau kita melakukan penyinaran terlalu lama, apa akibatnya? Keras, filmnya keras, betul. Ya. Kalau terlalu cepat mudah rontok, benar Mas ya, mudah rontok. Ya, jadi kalian sudah memahami semua. Intinya sudah siap untuk melaksanakan praktek afdruk film. Juga sebaliknya kalau kita menggunakan sinar lampu juga kita lebih mudah. Ya karena kita sudah ada timernya ya. Hitungannya sudah menit, kita kasih waktu nanti otomatis lampu mati sendiri kan lebih enak. Kalau kita menggunakan matahari harus kita cepat-cepat menutup dengan kain tadi, kain gelap atau kain warna hitam supaya tidak terlalu lama kena sinar. Nah, itu selanjutnya sebelum ke materi kegiatan penutup, ada tugas saya kirim LKPD di grup WA, bisa dikerjakan di rumah, tugas individu ya, nanti bisa dicek di WA grupnya masing-masing, bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, sebelum ditutup silakan membuat review pada pertemuan hari ini, ditulis di buku tulis nggak masalah. Apa materi-materi yang hari ini kita pelajari, di review, ditulis, kemudian dikumpulkan besok pagi. Nah, kalau sudah cukup, sudah jelas, bisa diakhiri dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Pulang hati-hati, sampai ketemu pada pertemuan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.